Halo guys, welcome ke guide Tekken 8 pertama gue. Nickname gue RTM. Dan sekarang ini gue udah total main Tekken udah 8 tahun. Gue main dari scene kompetitifnya maupun turnamen nasional, internasional gue udah pernah ikut. Dan sekarang ini gue masih main buat Onyx udah hampir 2 tahun. Udah mau jalan 2 tahun nih. Dan sesuai judul yang kalian udah baca di bawah, hit system fundamental, dimana gue bakal terangin gimana caranya secara efektif lu mainin hit, karena sebenarnya ini hit system ini termasuk yang paling jarang ya dibahas di tutorial menurut gue. Dan sebenarnya ini tuh sebenarnya faktor yang gede banget penentu lu menang gitu, bukan kayak defend, foreign backdash segala macem. Kalau lu nggak ngerti cara mainin hit gimana, kemungkinan besar lu nggak bisa sukses mainin Tekken 8. Dan itu semua gue udah lihat player-player yang jago di Tekken, cuman dia nggak gitu ngerti ya cara mainin hitnya. Nah ini mungkin cocok banget nih buat kalian, atau juga buat kalian yang main rank mau lebih konsisten segala macam, turnamen mau lebih konsisten juga, lolos pool mulai di top 8 kayak gitu-gitu. Ini juga pasti cocok banget buat lo pada. Kalau misalkan lo play yang gue kasih tahu ini, gue yakin banget sebagai player Tekken lu bakal lebih konsisten dan result lu pasti lebih bagus, rank lu juga pasti lebih bakal meningkat kalau lu ikutin yang gua kasih di sini ya. Dan juga disclaimer, tutorial ini sebenarnya cocok buat lu pada yang udah lebih ngerti Tekken ya. Jadi ini bukan tutorial benar-benar yang buat beginner lu baru download Tekken main, enggak. Ini bukan tutorial buat lu. Mungkin kalau kayak begitu lu bisa cari di video YouTube lain tuh udah banyak banget. Nah di sini gue pengen kasih tutorial tuh ke player intermediate ke atas lah, kayak rank orange, rank merah, battle ruler, atau mungkin biru, Tekken King, GOD kayak gitu-gitu ya. Yang ke atas, yang rank-rank itu, sekitaran itu, ini cocok banget video buat lu. Jadi tanpa basi-basi, langsung aja gue masuk ke tips yang nomor 1, yaitu hit burst half health. Ingat itu, hit burst half health. Artinya apa? Pas musuh lu setengah darah, lu pencet hit burst lu. Kenapa begitu? Ini sebenarnya lu nggak usah tahu alasannya, bisa juga lu langsung skip aja ke poin nomor 2. Mungkin ntar gue taruh timestamp ya. Kenapa begitu? Kalau lu mau tahu alasannya, yang pertama ini ada kalkulasinya. Lu nggak mau, alasan yang pertama itu adalah lu nggak mau karakter lu gas out, atau apa ya bilangnya ya, loyo ya, lemes ya, resource-nya habis lah gitu, gas out lah, anggap aja gas out kalau lu ini kurang paham ya. Jadi contoh di sini gue record linya apa itu gas out, jadi pop hit, oke. Sequence-nya begitu. Nah kalau misalnya nih gue kena ini, terus gue hit burst, gue block, terus habis itu gue punish, contoh ya. Nah di sini lu lihat darah linya itu ya, taruhlah tadi punish gue gagal, kayak darah linya tuh 180 musuh, tapi darah lu itu 172 gitu. Cuman gue punya hit meter full, dia udah habis, dia udah punya hit. Hit smash-nya dia udah buang. The satu round itu dia main tanpa hit, tapi gue punya. Nah itu buruk banget. Lu nggak mau ini kejadian, karena satu hit itu ketika lu masuk hit, lu akses hit hit smash ya, yaitu move paling broken di game ini, yang dimana rata-rata move itu cepat segala macam. Ya pokoknya bagus lah. Hit smash itu super strong. Nah lu nggak mau terlalu cepat buang hit lu, karena lu bakal nggak ada akses lagi buat ke move itu di ronde tersebut. Nah kemungkinan besar lu bakal kalah kalau misalkan lu mainin hitnya begini. Jadi jangan pencet pas musuh darah full, atau ya jangan pas full banget lu pencet, kalau bisa setengah darah. Setengah darah itu paling optimal. Nah lanjut ke alasan nomor 2 nih, kenapa paling penting ya, yaitu lu masuk ke dalam kill threat. Apa itu kill threat? Jadi contoh darah di sini Tekken itu kurang lebih darah tuh 200. Oke, ini gua combo. Gagal ya combo ya. ulang ya. Aduh, gua malah combonya susah. Nih. Ini dari tadi gua lancar banget loh, sumpah. Begitu nge-record, anjir nggak ada yang masuk. Gampang banget. Nah, gini. Terus lu gini lah contoh ya, dapat. Nah, sekarang lu lihat darah musuhnya itu 107, oke? Nah, rata-rata tuh combo Tekken 8 tuh sakit-sakit semua ya. Contohnya kayak Lee di sini gue contohin. Darah 107, hit lu nyala nih karena lu pop hit buat wall carry kan. Lu mau wall-nya, jadi lu nyalain hit gitu. Nah, kondisi begini nih bagus banget. Kenapa? Satu, player jago biasanya tuh dia mikirnya itu dari bukan dia
pas defense dia nunduk atau berdirinya itu nggak ngasal, semuanya tuh ada kalkulasi ya. Jadi pas darah dia setengah, belakang dia wall kayak gini nih, kemungkinan besar dia nggak bakal mau nunduk. Jadi di sini lu bisa kasih low atau pressure apapun terserah lu, looping plus rem yang dimana itu bakal ngasih chip damage, dan lu bawa kalau bisa darahnya itu ke 1/4 sorry. Jadi lu masukin kurang lebih 2 atau 1-2 move lah. Contoh. Nah, jadi scenario yang lu mau cari itu adalah ketika hit smash lu di block, itu bakal jadi tebak-tebakan terakhir buat musuh lu. Tapi kalau hit smash lu masuk, lu menang. Nah, itulah yang lu pengen cari gitu. Nah, jadi kalau darah 1/4, hit smash itu damage kan 50 ya. Kemungkinan besar dia bakal mati gitu. Nah, jadi itulah skenario yang lu mau. Jadi contoh di sini, lu masukin ini, lu combo gitu, lu blitz up. Nah, ini yang lu mau. Darah dia sisa dikit, lu hit smash itu. Kalau ke block, ya udah. Mungkin kalau Link nggak ya udah lah ya di minus 14 ya. Cuman maksud gua kalau karakter lain gitu ke block, ya udah, lu plus, lu mix up lagi. Tapi kalau misalkan masuk, oke nice, gue menang ronde. Nah, itu scenario yang lu mau. Jadi itu aja buat yang tips pertama. Hit burst half health. Musuh darah setengah, pop hit. Jangan kecepetan, jangan kelamaan. Kalau kelamaan kemungkinan besar lu udah digebukin duluan. Lu kalah momentum, jadi lu nggak mau. Jadi paling pas tuh setengah darah. Oke. Nah, sekarang lu udah tahu. Tunggu. Special case dulu ya, special case. Karena menurut gue buat karakter install, Brian, Claudio, Asuka, tiga itu. Tiga karakter itu menurut gue agak nggak apa-apa. Tapi lebih baik setengah darah juga. Agak nggak apa-apa lu pop hit duluan karena lu punya install. Dan installnya itu menurut gue powernya tuh hampir setara hit smash. Jadi nggak masalah kalau lu main tiga karakter broken itu ya. Jadi lu nggak gitu kepanis lah, karena ketika hit smash lu udah habis, lu masih punya install, lu bisa dapetin lagi, lu bisa ulang lagi resource-nya gitu, lu bisa dapat resource lah, dan itu nggak masalah, lu nggak bakal kepanis-panis banget ketika lu pakai hit smash duluan. Nah, atau buat karakter kayak Lee, Lau yang wall game-nya bagus, wall carry jauh dan sakit banget gitu, ketika lu wall yang nggak nyampe kayak gini nih, lu nggak mau pop hit, kemungkinan besar lu nggak dapat wall, lu nggak dapat mix up. Nah, itu jelek ya. Kadang lebih baik lu pop hitnya aja nggak apa-apa, biar lu dapetin wall, mix up-nya tuh jalan. Jadi lu mau kayak begitu, rolling terus lah gitu. Oke, itu aja yang pertama. Kita lanjut ke tips nomor 2. Sekarang lu udah tahu caranya, kapan pakai hit, tapi lu nggak tahu caranya. Gimana caranya lu pakai hit burst? Gue bakal kasih tahu caranya. Yang pertama itu gue udah sebutin tadi sebenarnya, yaitu wall carry. Ketika lu wall carry kayak karakter Lee ini, worth it banget. Lu pakai hit hit burst lu buat dapetin wall, karena ketika lu punya wall kayak combo itu sakit ya. Kalau berhasil, by the way, jangan gagal kayak gua. Kalau berhasil combo sakit, lu dapat wall, terus hit lu nyala, lu bisa start mix up lu gitu. Jadi pop hit lah kalau lu punya karakter kayak Lee, Asuka, siapa lagi ya, Lau gitu. Karena begitu lu dapat wall, syaratnya dapat wall gitu. Dan combo lu kalau bisa usahain setengah darah gitu, lu pop hit nggak masalah. Nah, itu yang pertama buat wall carry. Yang kedua, minus frame activation. Jadi pas lu minus frame, entah lu lagi di pressure, lu mau pop gitu, Li musuh ya maksudnya, contoh lah, gua rekam nih. Misalnya aktifin, pastiin kalau musuh udah setengah darah, lu mulai ambil opsi ini. Contoh misalnya, contoh nih, lu di pressure terus ya, oke. Aduh, kena lagi gitu. Ini yang pertama. Nah, pakai aja hit nggak apa-apa. Nah, itu minus frame activation satu itu. Lu lagi di pressure terus, lu pakai buat keluarin momentum. Tapi ingetin, musuh harus setengah darah kalau bisa ya. Jadi jangan lu sampai gas out. Lu demi keluar doang lu bayar pakai hit, lu sayang banget. Jadi usahain musuh setengah darah. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua itu setup. Minus frame itu setup. Nah, ini terlalu minus ya. Ini terlalu minus by the way guys. Nah, itu gue delayin biar masuk. Nah, intinya itu mungkin lu udah ngerti di sini. Ketika lu minus, harusnya lu ganti turn, lu pencet hit lu gitu. Nah, dimana itu bakal ngelanjutin momentum lu lagi. Karena biasanya nggak banyak orang ngeblok minus 8 yang ngecek begini. Mungkin dia bakal pencet kayak running
atau apa gitu, kayak move yang lebih lambat ketika musuhnya lebih minus, karena dia mau mix up kan, pengen keluarin move yang terbaiknya. Dan rata-rata speednya tuh lambat, jadi lu pengen kadang-kadang lu bisa pakai trik ini, pas lu minus lu hit burst, itu oke juga. Nah, cuman cara counter itu biasanya dari segi penyerang ya. Kalau lu tahu nih musuh lu punya flowchart kayak gini, oke, pas dia begini dia hit burst, jangan lu tungguin doang kayak begini nih. Jangan lu tungguin doang, lu counter. Hit burst lu linear, lu side step. Lu side step. Jadi pas minus itu bisa di side step by the way, good to know ya. Lu side step. Nah gimana caranya? Tadi pertama ya, gue lupa lagi. Bentar, gue jadi rekam GB ini. Nah contoh ya, tadi gue bilang side step, karena itu kalau musuh lo yang tipe main begini nih, kalau tungguin doang dia hit burst, dia ngelow, karena lu respect kan, lu mau ngebait gitu, dan lu bakal digebukin terus. Jadi lu side step. Kenapa side step nih? Karena orang-orang yang begini, jadi lu kayak pakai satu batu lu bunuh dua burung gitu yang jadi pakai satu solusi bunuh dua opsi gitu, kayak gitu. Nah Tekken sebenarnya intinya tuh ini doang. Ketika lu punya opsi yang ngebunuh banyak opsi dia, disitulah kemungkinan besar lu bisa lebih konsisten gitu, kayak gini. Ini bakal gue bikin video lain lagi buat bahas ini. Cuman intinya kalau orang pakai minus gini, sementara lu side step. Pas dia minus ramp activation, lu side step. Oke. Yang ketiga, realign. Ini paling sering di rank-rank biru. Biasa rank-rank biru mainnya begini nih. Contoh, ini sering banget. Kenapa dia mau side step dulu? Gue tanya. Itu karena gue salah record by the way. Iya. Kenapa lu mau side step dulu? Lu nggak hit burst begini aja? Karena hit burst itu linear. Nah, gimana caranya nangkap orang main begini? Dia side step dulu caranya. Biar dia realign, makanya realign. Nah. Ini cara yang ketiga. Ini paling sering banget dipakai sama orang-orang. Mau lu rank biru, Tekken, Kin, GOD, gua pun masih sering main begini. Karena ini salah satu cara yang paling aman buat lu aktifin hit. Nah, cuman cara counternya gimana? Gua kasih tahu juga cara lu counter. Jadi, gua kasih tahu lu framework ini, tiga cara buat aktifin hit ini, dan juga gua kasih tahu lu cara counternya gimana. Oh, yang pertama itu by the way, lu jangan kena launcher. Gua tahu bodoh banget, cuman ini gua bakal jelasin lebih lanjut sih nanti. Mungkin ini video terpisah lah itu. Soalnya panjang sih cara nggak kena launcher tuh gimana, itu ngaruh ke timing segala macam. Intinya jangan kena launcher dia. Sementara lu ituin aja, lebih sabar, main lebih sabar. Jangan kena launcher biar lu nggak kena wall carry, kena mix up bodoh brokennya Tekken 8-nya. Misalnya contoh lo lawan Lil, jangan kena D3 counter gitu, karena dia bakal bawa lo ke wall, kasih mix up bullshit hit dia. Nah lu nggak mau itu terjadi terus, jadi lu ganti timing, lu main lebih sabar, lebih pasif lah, intinya itu. Yang ketiga, kita balik lagi ke realignment ini. Cara counternya gimana kalau orang main begini? Yang pertama paling simple, itu lu grab generic, karena lu batalin hit dia. Dan grab generic itu homing by the way. Lihat, dia tuh homing. Jadi pakailah grab generic lu buat counter orang yang main begini. Nah biasanya itu paling sering ya, ketika lu hit burst ya, dia side step, dia hit burst. Nah itu cocok banget grab homing ini buat grab generic ini buat counter orang-orang yang mainnya begitu. Nah itu yang pertama, cara yang pertama. Yang kedua lebih advance, itu lu delay side step lu. Caranya gimana? Jadi gue ulang lagi, dia side step pencet. Nah jadi side step kan, anggap aja side stepnya itu movement pertama, yang kedua baru dia mencet. Jadi side step di Tekken itu cara bekerjanya adalah ketika dia pencet move-nya baru lu gerak. Kalau lu geraknya kecepatan kayak gini, nah gue gerak stop, dia juga gerak pencet, jadi itu nggak bakal bisa. Jadi lu harus delay side step ya. Cara delay gimana? Lu pencet apa aja terserah lu di awalnya, habis itu lu baru side step. Contoh, backdash side step, contoh. Nah terus apa lagi contoh? Dua itu dulu. Itu udah paling umum caranya. Jadi backdash side step,
karena gue delay step gue gitu. Backdash side step lagi konsisten, ini konsisten 100%. Side step juga bagus itu gue. Nah side step side step block gitu maksud gue ya. Jadi side step block gitu. Ini lo harus latihan buat dapetin timingnya biar feel lo lebih mantap gitu counter ini ya. Karena di real match kan cepet, jadi lo harus latihan ini. Nah cuman gue mau kasih tahu lo kenapa ini backdash side step itu lebih jelek daripada side step itu, karena satu, kalau musuh lo lebih jago ya, begitu dia lihat nih range agak lebih jauh gini, mungkin dia nggak mau pencet hit burst karena dia takut satu hit burst yang nggak nyampe, yang kedua threat dia udah hilang nih, musuhnya juga karena hit burst itu kan armor ya, jadi lu pengen makan dia punya mid gitu. Nggak mungkin, jarang banget orang ya mau begini backdash terus dia baru DF 1 tuh, hampir jarang lah. Mungkin ada buat lu ganti-ganti playstyle lu, cuman kemungkinan besar enggak. Jadi satu itu masalah range mata dia tuh, kalau yang lebih jago dia confirm range ya. Kalau misalkan agak jauh dia nggak mau pencet hit burst gitu. Ada orang yang kayak begitu. Nah cuman kalau lu side step gitu, ini kayak nipu musuh gitu. Ini masih di range gue nih. Kemungkinan besar dia pas dia ikutin lu, dia bisa decision making, dia hit burst di tempat gitu. Makanya side step tuh lebih nipu dan lebih bagus ya buat main di high level, karena buat orang-orang yang ngeliat range gitu, ini bisa bunuh dia banget lah. Lu bisa counter dia parah ini main kayak begini. Jadi ini yang ketiga, gua harap banyak banget high level player ya di masa depan di Indo mulai apply ini, karena ini benar-benar penting banget. Jangan pernah lu mau kasih musuh hit burst secara gratis, lu harus bikin dia mikir ya. Nah ketika lu ngehambat hit burst dia, disitulah momentum Tekken 8 dia nggak bakal terjadi dan lu nggak bakal nebak. Itu sebenarnya intinya guys di permainan main games hit burst ini ya. Nah ini yang terakhir ini paling penting, side step backdash side step buat counter side step hit burst orang. Nah itu ya, cuma balik lagi kalau di high level timingnya bisa diganti lagi dan nggak segampang ini gue ngomong ya apply-innya. Cuman ketika lu tahu ini, lu bakal nganggap Tekken-nya itu, lu ngeliat Tekken-nya itu pasti berbeda sekarang kalau lu udah ngepaham ini dan lu udah apply ini. Ini cuma perlu waktu ya, lu harus latihan by the way. Lanjut aja ke tips nomor 3 yang tadi gue cuman dua yang tadi itu adalah dua aspek yang paling penting di tutorial ini, sama yang terakhir nanti. Jadi sabar dulu guys. Cuma kita lanjut ke nomor 3, yaitu ini 3 sama 4 sih dikit doang. Jadi yang ketiga adalah ketika lo masuk ke hit ya, lo pop hit, lo masuk ke dalam, lo mengganti karakter, karena gue rasa player ini paling sering ya punya penyakit ini guys. Punya penyakit yang nomor 3 nih, dia paling sering ngelakuin salah, yaitu adalah ketika lo masuk ke dalam hit, jangan buru-buru lo hit smash atau hit dash ya. Ini paling sering pemain Steve ya, begitu dia hit burst, belaga spacing, seset, hit smash. Gini, belaga spacing, seset, Sonic Fang. Itu jangan ya. Hit itu lama banget. Gue sambil ngomong nih, hit itu lama banget. Lu jangan buru-buru mencet hit langsung hit dash, hit smash. Santai dulu, poking dulu, poking pakai move lu, baru lu hit smash. Lama banget gak? Coba gue tanya barusan. Gue ngomong terus loh, bayangin. Itu masih belum habis hit, jadi santai dulu ya. Sama kalau bisa di hit itu, ketika lu ngeblok, lu ngasih yang namanya chip damage. Lu ngasih chip damage, lihat. Chip damage terus, chip damage. Nah, itu lu bayangin kalau lu pop hit setengah darah yang gue bilang, tambahin lagi sama ini total berapa tuh? 34 berarti ya. Ya nggak sih? 34. 44, sorry. 44 tuh lu main kayak begitu tadi. Walaupun nggak kena ya kan. Itu udah sisa 60 dari dia di situ. Sekali counter rate lu menang. Nah itu kenapa gue bilang mainin hitnya dulu. Satu, kalau misalkan serangan lu gagal nggak apa-apa, chip damage. Kalau masuk, nice ya, lu langsung menang. Kemungkinan besar lu langsung menang. Contoh lu di wall nih, lu udah wall carry, memakai Steve, ngapain match, lu wall carry, itu masuk ya kan, lu combo sakit banget coy. Oke, jadi tenang aja, hit itu lama pas lu masuk hit, jangan langsung buru-buru Sonic Fang, hit dash, hit smash ya kan, santai dulu. Pressure dulu, mainin chipnya,
hit smash lu ganti timing, jangan momentumnya, jangan timingnya sama terus, biar dia lebih nggak expect musuh lu lah. Oke. Nomor 4, kita lanjut ke tips 4. Pas lu punya recover health yang banyak kayak ini sekarang, kalau bisa lu jangan hit burst. Lu carinya apa? Engager. Karena iya, salah pencet gua. Karena ketika lu nyari engager, satu, lu kalah life lead nih kayak lawan Steve sekarang, darah lu 92, tapi Steve-nya darah 200 musuh lu. Kalau lu engager biasa, hit lu engager biasa lagi. Kalau lu hit burst biasa, hit lu tuh lebih nggak gitu banyak, tapi kalau misalkan lu engager, lu nambah darah, hit lu full. Jadi kalau bisa lu nyarinya tuh engager ketika lu punya recoverable health yang banyak. Biasanya sih kalau lu kena launcher ya. Kalau lu kena launcher, recoverable health lu pasti banyak. Nah, di situ lu cari engager. Nah, kalau lu pas punya engager, lu cari tahu karakter lu bisa berapa kali pakai move hitnya gini. Cari tahu sebanyak apa. Nah, li 2 kali tuh, Bang. Ya kan? Cari tahu sebanyak apa, itu bakal nentuin kalkulasi lu, momentum lu sebanyak apa gitu. Di situ. Ketika lu tahu bisa berapa kali pakai move hitnya, itu bakal penting banget kalau di dalam match ya. Karena ketika lu ngelakuin apa di Tekken itu, menurut gua lu harus ada kalkulasi ya, lu nggak boleh ngasal. Kalau lu ngasal, gue yakin result ranked lu, result turnamen lu, result game lu itu nggak ada yang konsisten 50-50 banget semuanya. Tapi kalau lu ngerti kenapa lu lakuin A, kenapa lu lakuin B, kenapa lu lakuin C, kemungkinan besar lu bakal bisa lebih konsisten ketika main game-nya. Oke. Yang terakhir, gue bakal ganti karakter. Yang terakhir, yaitu adalah, ntar gue nov aja lah ya. Ketika lu masuk hit engager, oke. Ketika lu masuk hit engager, usahain jangan selalu standing, mainin crouching. Kenapa begitu? Karena begitu karena ini ngapain gue rekam ya? Karena satu, ketika lo standing, timingnya tuh lama, recovery-nya tuh lama. Tapi kalau lo ducking, lo lihat recovery itu lebih cepat, slightly lah, lebih cepat dikit. Nah di sini ada perbedaan timing, jadi lo bisa ngeco dikit musuh lo. Nah yang kedua apa? Pas lo crouching, lo bisa input move running lo, karena lo plus 9 juga kan. Kemungkinan besar lo mau running, lo bisa running juga di sini. Ya, salah pencet by the way. Nah, lu bisa running begini. Jadi lu punya akses runningnya juga. Jadi nggak masalah gitu. Ketika lu duck, dan juga sekalian lu punya akses move full crouch. Move full crouchnya itu. Jadi usahain jangan selalu standing. Kadang-kadang lu mix upin juga sama ducking begini. Terutama kalau karakter lu strong ya, full crouch mix up kayak Dragunov, Ana, Asuka, siapa lagi ya? Ya itulah. Mungkin 3 itu ya. Lau juga strong banget, Focus mix up ya. Jadi sekali lagi, jangan selalu standing tapi lu mainin crouch. Ketika crouch nih contoh, lu udah ngelakuin ini terus, kemungkinan besar dia bakal respect next kan. Lu bisa mainin timing lu nggak mencet. Contoh variasi kayak gitu-gitu lu bisa apply di game plan lu. Oke, sekian aja tutorial pertama ya, guide pertama dari gue seputar hit, karena ini menurut gue gampang banget ya di apply. Oke, sebelum menutup mungkin gue ulang dulu ya, karena udah cukup banyak. Yang pertama, hit burst half health. Ketika musuh darah setengah, lu baru pencet hit lu. Oke, lu baru pencet hit lu, karena satu, lu pengen skenario terakhir itu pas hit smash lu di block, itu final mix up, hit smash lu masuk, lu menang. Lu pengen cari skenario itu, makanya pas setengah darah lu bisa ngechip damage dia atau ngepoking dia pas dalam hit, itu chance lu tinggi kan buat masukin hit move tersebut. Makanya gue bilang setengah darah itu paling optimal. Nah terus yang kedua, cara hit burst itu ada 3. Satu wall carry kalau karakter lu bagus, kayak Lee Chao-lan, Lau, wall game strong, Claudio, Asuka, itu lu pop hit pas wall carry nggak apa-apa. Yang penting lu dapetin hitnya gitu, nggak masalah. Ini rambut gue jatuh mulu aja. Terus manage frame activation yang kedua, oke? Manage frame activation. Jadi ketika karakter lu minus, lu kena pressure, aktifin hit nggak apa-apa. Tapi keep in mind, lu ingetin pas musuh darah setengah doang, lu baru masukin opsi ini di kepala lu gitu. Kalau musuh darah belum setengah tapi lu pop hit secara panik, itu nggak bakal optimal. Musuhnya darahnya kebanyakan, kemungkinan karakter lu bisa guys out di ronde itu.
Nah, terus bisa juga setup dari move minus. Lu pakai misalkan B43 Dragunov, terus lu hit burst. Itu oke juga. Atau gini-gini, W4, W4 hit burst. Contoh, pas lu di blok. Pas lu di blok ya. Terus contoh lagi. Nah, itu aja lah, yang kebanyakan lah ya. Itu aja contohnya, oke. Jadi pas lu minus, lu hit burst, itu oke juga. Cuma keep main juga lagi gue bilang, setengah darah ya. Jangan darah musuh kebanyakan lu pakai begitu, jelek. Yang ketiga, realignment. Realignment itu pas lu poking, lu baru pencet hit. Pencet hit lu. Karena apa? Satu, hit burst itu linear. Makanya lu mau dari side step dulu, realign dulu. Pas lu musuh side step, dia berhenti, baru lu hit burst. Nah, cuman ingetin, kalau musuh main begini nih sering banget, usahain lu counter ya. Kalau dia side step hit burst, lu backdash side step. Ini cara awalnya, ini paling gampang. Backdash side step ini gampang banget. Lu coba lakuin ini sekarang. Jadi, kayak lu nyalin hit ya, lu backdash side step. Itu dulu. Coba itu dulu. Ini pasti berhasil di ranked. Kalau musuhnya pinter, dia pasti mau contest hit lu. Dia pasti mau contest hit lu. Jadi, usahain pas lu hit burst, lu backdash side step. Atau kalau mau lebih gila, side step, side step. Ini menipu parah sih, ini menipu parah menurut gua main kayak begini. Jadi latihan dua itu penting banget kalau lo high ranknya. Ini bakal kepake di turnamen. Kemarin gue main di Rusia juga lawan Kudan, tuh gue pakai ini. Gue side step hit bersih juga, gue menang rondenya. Jadi ini kepake banget sampai level tertinggi pun ini kepake. Nah terus yang ketiga, ketika lo masuk ke dalam hit, jangan buru-buru pakai hitnya. Usahain mainin dulu temponya santai, baru begitu hit mau habis, baru lo pencet hit smash ya. Jadi lu manfaatin durasi banget, karena dalam hit lu punya chip damage dan lu punya akses hit move yang broken gitu. Contoh kayak misalnya mungkin Dragunov, lu bisa begini, lu pakai itu ketika di wall ya. Kalau di sini kan bisa di break, tapi kalau di dalam hit kan unbreakable, jadi lu manfaatin gitu, kayak gitu gitulah. Yang keempat, pas engager recoverable health lu banyak, lu pakai engager pas health recoverable lu banyak, oke? Jadi jangan lu pakai hit burst karena resource lu bakal lebih sedikit gitu, dan lu nggak dapat ekstra darah tambahan. Yang dimana itu buat comeback penting banget. Jadi usahain engager kalau darah lu punya recoverable health-nya tuh banyak, masukin engager tuh. Nah yang kelima, pas masuk hit engager, oke? Masukin crouching di game plan lu buat ganti timing sama akses move yang lain, karena dalam engager gini, lepas lu ducking ini lu bisa akses running move, jadi nggak masalah, lu bakal bisa dapat rewardnya banyak juga. Misalnya contoh lu main Clive, lu main apa lagi, Dragunov, Claudio juga nggak apa-apa, sekali-sekali lu ducking gitu, terus lu running 2, itu biasa musuh tuh kaget gitu, timing side stepnya, atau pas dia punya Fazi, lu bisa hancurin itu main kayak begitu. Jadi masuknya move crouching. Oke, itu aja udah buat tutorial pertama gue, buat guide pertama gue. Jadi ya mungkin ini cukup lama ya, udah. Ntar gue edit sih, pasti gue edit dikit. Udah cukup lama juga, dan coba komen di bawah, gue pengen tahu tutorial apa atau apa yang lu pengen tanya gitu. Komen di bawah next kontennya apa, mungkin bisa bikin gue ide gitu, ide ekstra buat gue kasih iterasi. Mungkin komen kalian masih jadi video gue selanjutnya, karena ini gue bakal bikin terus ya. Gue pengen sharing knowledge gue pengen bikin scene Tekken Indo itu lebih kuat lah, karena gue lihat nih banyak banget sebenarnya player potensial di Tekken 8, cuman gue nggak tahu dia sparring sama siapa, belajar dari mana, dan ada beberapa mistake yang gue lihat sayang gitu, yang harusnya dia bisa perbaikin. Nah mungkin video-video kayak gini bisa bikin player kayak kalian tuh lebih better ke depannya ya. Itu aja. Oke, dan mungkin kalau kalian juga tertarik ya, udah banyak banget sebenarnya sih yang nanya gue, bang bawa coaching nggak? Nah mungkin buat kalian yang tertarik coaching, private coaching gitu, session, lu penasaran salah lu di mana segala macam, nah itu mungkin lu bisa PM gue di Discord atau Instagram, ntar gue taruh link di bawah, lu bisa PM gue. Nah dari situ kita bisa ngobrol, mungkin keresahan lu di mana gitu, kayak lu bingungnya di mana sih main Tekken, kayak dari situ ngobrol. Mungkin dari situ gue bisa sesuaiin metode latihan atau tips apa yang gue bisa kasih ke lu gitu, karena setiap orang gue yakin masalahnya tuh beda-beda, dan lu punya ekstra
perlu extra treat lah buat bikin lu lebih direct gitu, lu punya latihan, bikin lu lebih optimal. Karena kalau bikin video genre kayak begini, nggak semua orang, mungkin orang udah tahu side step hit burst kayak tadi, dia udah tahu, dia nonton ini kayak, ya gua nggak dapet gitu yang gua mau. Nah kayak gitu-gitu mungkin lu bisa lebih cocok ke private coaching biar lebih cepet sih. Apa aja gitu yang lu meresah. Jadi lu bisa PM gua aja di Discord atau IG. Dan sekian aja buat video kali ini. Thank you banget yang udah nonton, udah stay sampai akhir. Kalau bisa mungkin lu bisa like atau komen apa aja di bawah, buat bantu algoritmanya ya. Mungkin bisa nyampe ke pemain Tekken lain gitu yang mungkin dia butuhin video ini. Dan oke, itu aja. See you di video gue selanjutnya dan dadah.